Halo, selamat pagi semuanya. Hai Faizi, Galang, Rif, sama Reza. Halo. Gelap. Kedengeran suaranya ya? Ntar, kalau coba absen dulu ya. Selamat pagi. Berarti yang belum join itu ada Maida Rifda. Rifda udah, Balkis belum, Faizi udah, Galang udah, Giana belum, Eiza belum, Daryl belum juga. Reza sudah, Ernest belum. Sip, kita akan mulai aja. Jadi selamat pagi semuanya. Em, Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran Python Pro tahun kedua. Melanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Ya, aku masih error yang minggu kemarin. Oke, kita akan coba benerin dari yang pekan lalu ya. Sebelum itu apa kabar semuanya? Apa kabar hari ini? Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Oke deh, sip. Kalau gitu kita akan mulai aja. Nah, ada yang belum sarapan? Yang belum sarapan seperti biasa, boleh ambil cemilannya, boleh dimakan selama di kelas ya. Hari ini kita mau lanjutin, so semuanya boleh di-share screen dulu. Kak Daud mau coba lihat project yang mobile development kemarin udah pada beres atau belum ya. Silakan tolong di-share screen VS Code-nya, boleh login dulu. Coba di-share screen dahulu. Coba di-play dulu ya. Di-play dulu, Kak Daud mau lihat. Nah ini patch kamu ada nih, Reza. Kamu apain? Ini pakai VS Code bukan? Yang dari Algo bukan? Halo, halo, Mas.
Ah, kedengeran. Yang dari Algo bukan? Oh, bukan. Apa ini? Ini yang extension itu. Oh, ini yang biasa ya? Yang VS Iya, Code biasa ya? iya, pakai ini. Oh, baru kamu nanti download Algo VS, Algo Pythonnya di sini ya? Iya, Oh. Nah, itu ya kalau misalnya demo patch tuh. Pakai yang biasa, terus Algo Pythonnya di download. Oke, Faizi udah berhasil. Mana coba Reza lihat di play yang kamu. ntar Kak. Oke. Hmm, Giana coba di play dulu. Giana ini kayaknya perlu di close terus buka lagi deh. Soalnya error tuh. VS Code-nya di close terus buka lagi ya. Ini error nih. The connection to the terminal. Gimana, Rif? Hmm, baris 47 tuh. Coba di play dulu. Jangan jangan di apa-apa ya. Dengerin Kadaut, Rif. Ini di play. Nah, udah tunggu dulu. Bentar, sabar. Ini my app baris 47. Cari mana baris 47. Nah, ini kan 47 kan. Eh, ini mah forward screen beda lagi. Ini mah yang dulu banget ya. Dua, enggak dulu banget sih. Ini nih, yang itu kamu pakai yang ini aja nih. Kalau kirimin Google Docs ya. Itu udah lama banget itu 2 minggu yang lalu. Kita masuk Groovier sekarang, Re. Nah, ini kamu copy paste aja nih. Nih, Karat kirim ke chat Zoom kamu ya. Tuh, diklik linknya, Rif. Terus kamu copy aja semua kodenya, paste ke sini. Nomor berapa, Kak? Yang pekan lalu nomor berapa? 4 berarti, 4. Seconds is not defined. Oh, secondsnya kamu buat dulu di sini, Balkis. Coba ke seconds. Diklik secondsnya ya. Nah,
Gini ya, ini siapa? Galang coba di play dulu Galang, main app ya. Giana udah bisa, coba di play dulu Giana. Oh udah bisa tuh. Ernest, coba di play dulu. Oh dia kok langsung ke close ya? Kak, Coba punya scroll aku ke bawah langsung Ernest. Kenapa? punya aku langsung nge-close gitu. Coba scroll ke bawah ya. Udah mentok Kak. Di bawah yang di sini yang di kodenya. Hmm, ini nih karena belum beres. Itu kan udah tuh return SM. Nah ini kamu buat di baris paling bawah Ernest. Di baris 82. Hapus spasinya ya. Mepet di situ betul betul. Udah muncul lah. Ini bikin apa lagi Kak? Bentar ya. Ini aku yang nomor 4. Mana belum di copy tuh Rif? Coba copy dulu deh. Yang tadi. Udah sekarang nomor 4 ya. Coba di play. Ini nih. Nah kalau error juga nih. Ini banyak yang error nih. eh atau biar kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Ntar, kadang coba bikin dulu ini ya kodenya. Jadi biar kita bisa bareng-bareng untuk lanjut ke bagian berikutnya baru. Biar nggak satu-satu. Ntar ya. Ntar ya, sabar. Udah lagi bukain dulu. Nah, oke. Nih ya, coba lihat layar kadot dulu. Karena kan kita sekarang mau masuk ke bagian berikutnya nih, yaitu tentang animasi. Baru nanti terakhir kita bikin untuk project yang bisa diinstal di HP masing-masing. Nah, kalian coba lihat layar kadot, udah dilihat ya. Nah, kalian klik kanan, di tulis aplikasi seluler, klik new folder, kasih nama fix, ya. Coba bikin folder kayak gini fix.
Kemudian di dalam folder fix, di fixnya kalian klik kanan, kasih nama main underscore app.py. Coba. Yang udah ketik angka satu. Nah, sudah ketik angka satu, biar kita bisa lanjut di chat Zoom. Udah semua ya. Nah, kalau sudah, kita akan buat pertama di My App ini, kita isi pakai kode yang ada di chat Zoom nih. Kode akan kirimkan ke dalam Google Docs. Kalian bisa pakai yang di Google Docs dulu ya, supaya kita bisa lanjut ke barang-barang. Ini sebenarnya masih sama kayak yang udah kalian buat. Kalau misalnya udah beres, tapi ada beberapa yang masih error, jadinya biar nggak ketinggalan satu sama lain, kalian barengin aja ya. Nah, boleh diklik link yang ada di chat Zoom, lalu di copy semua kodenya, dipaste ke main underscore app yang baru kalian buat ya. Ah, tadi buat file PY-nya gimana? Diklik kanan, new file. Bisa nggak, Rif? Bingung nggak? Ada yang bingung juga? Yang bingung ngomong ya. Ya nanti ketinggalan lagi, ntar nggak bisa deh. Apa bingungnya? Mana coba di share screen, Rif? Tinggal diklik kanan. Kanan itu yang buat makan ya. Tangan buat makan yang mana tangan buat makan? Iya gitu, betul. Kamu new file lagi. Iya emang gitu kan? Salah ini pantesan. Ini hapus nih dari fix ya salah. Nggak didengerin ya. Dari fixnya juga disalah. Ini klik kanan ditulis aplikasinya. Didengerin, Rif. New folder. Namanya fix. Klik kanan. Salah. Main, bukan my. Ini loh, ada contohnya. Banyak error kah pas di paste? Tunggu sebentar. Boleh. Iya, iya, banyak. Ini error kenapa? Oh, spasinya ya. Oh, ini nih. Itu yang di dev before. Di dev before. Oke. Ini nih. Errornya nggak banyak sih, Faiza.
cuma di dev before aja, cukup tambahin spasi ya. Nanti yang instructions ini kita harus buat nanti, sabar ya. Di dev before kalian tambahin spasinya ya. Nah, kalau sudah di fixnya lagi, kalian bikin file baru namanya instructions.py. Oke. Nah, instructions.py isinya apa? Isinya kalian bisa copy lagi dari yang ada di chat Zoom ya. Tuh, udah dot update isinya. Jadi kalian bisa langsung copy paste ke situ. Aduh. Coba sudah? Yang sudah ketik angka 2 di chat Zoom ya. Instruction.py-nya. Ya ya. Nah, kalau instruction.py-nya sudah, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu provider.py ya. Seperti biasa, kita klik kanan dulu, rovier.py. Nah, itu udah dot update juga di Google Docs-nya. Nah, jadi nanti dia sudah mulai tampil ya. Udah sih. Udah, kayak gitu coba dibuat dulu. Lihat udah jalan belum? Ada yang masih belum jalan? Yang udah jalan diketik angka 3 ya. Yuk, di komen jangan lupa diketik di chat Zoom supaya bisa kita lanjut. Error, wow, error. Keren. Kenapa Rif errornya? Ini saya. Nah, coba share screen.
Apa errornya, Rif? Yang di play, Rif dengerin Kak Daud, Rif. Yang di play main app-nya, sabar. Sabar ya. Jangan cepet-cepet, ini layarnya kamu itu nge-lag. Kalau kamu udah close-closein, Kak Daud nggak lihat errornya apa. Jadi pelan-pelan, sabar. Cannot import text from instructions. Hmm, instr instructions. Coba sekarang ke instructions. Diklik instructionnya. Loh, ini instructionsnya aja kosong. Mana kodenya? Hmm. Ini di copy dari link Google Docs tadi, Rif. Coba, udah dikirim sama kok link Google Docs-nya. Nggak didengerin ya? Coba di play lagi dari yang main app-nya. Kukira yang lain, hehehe. Enggak, hehehe. Kayaknya kau perlu minum dari sambil minum ya nanti. Minum air. Udah bisa jalan. Sip. Kita masuk ke bagian berikutnya ya. Nah, jadi hari ini kita masuk ke dalam dari prototipe ke MVP. MVP itu berarti minimum valuable product ya, di mana kita akan belajar mengenai pembuatan animasi untuk sekarang ya. Nah, animasi itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Apa itu animasi? Yo, ada yang bisa jelasin apa itu animasi? Gambar yang bergerak betul ya. Jadi yang namanya animasi itu adalah gambar yang bergerak. Kita akan coba membuat yang namanya animasi tersebut di dalam aplikasinya ya. Gimana sih caranya membuat animasi? Nah, nanti kalian akan coba membuat yang namanya masih menggunakan Kivi, tapi kita akan ada pelajaran baru juga ya, di mana kalau misalnya ada error itu kita akan handle menggunakan try exceptions ya. Jadi ada yang namanya penanganan pengecualian atau exception handling. Exception handling ini adalah program untuk mengelola gitu ya ketika ada yang error.
Jadi kalau error kan biasanya warna merah atau nggak jalan. Nah, kita akan ngebikin, oh ini kalau programnya error tuh nanti tetap jalan kok, cuma nanti hasilnya beda aja. Ya, ini sama kayak if sama else juga. Cuman bedanya kalau try except itu nggak ada elif. Dia cuma ada try, jalanin programnya apa, exceptnya berarti pengecualiannya apa ketika dia error. Ya, nah contohnya gimana? Contoh, kita akan ngebikin try except itu menggunakan check in. Ketika check in angka 61 berarti dia akan jadi 61. Tapi kalau 61.5, nah dia nanti akan jadi error gitu. Ini jadi returnnya false karena pas dia rubah return in itu dia nggak bisa. Ada titiknya di sini dia nggak ngerti ya. Gitu. Itu gunanya exception handling. Nah, nanti kalian akan coba membuat yang exception handling ini di dalam validasi datanya gitu. Jadi kan ada umur yang di awal. Nah, itu nanti kita akan coba menggunakan exception handling supaya dia bisa di setting awal kita. Nah, kalau misalnya di dalam modul 3 gitu ya, kayaknya kita udah belajar modul random sama modul time kan. Nah, di Kivi itu ada yang namanya modul clock. Modul clock digunakan untuk jadi waktu dalam aplikasinya. Jadi nanti kalian akan coba membuat, kan ada denyut nadinya ya, berapa detik gitu. Nah, kita akan menggunakan clock ini. Oke? Nah, nanti kita akan menggunakan seconds juga, baru bagian ini yang akan kita buat ya hari ini gitu di file seconds. Nah, nanti ini akan lompat-lompat, jadi tolong diperhatikan bagian-bagiannya. Setiap spasi, setiap huruf kapital itu penting ya. Jadi kalau misalnya dia beda barisannya, berarti harus dirapihin dulu. Oke? Nah, kita hari ini pokoknya akan belajar menggunakan waktu-waktu itu ya. Jadi kita akan bikin file seconds. Detailnya nanti kita praktekin aja. Ada pertanyaan dulu semua? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, aduh, Kado tuh udah share screen yang benar belum? Oh, udah. Tidak ada ya, sip. Kalau belum ada, kita akan buat aja langsung ke VS Code-nya. Nah, di folder fix yang tadi, kalian klik kanan, new file lagi. Namanya adalah seconds.py. Nah, coba dibuat dulu yang seconds.py. Kita akan buat yang namanya detik untuk programnya. Gitu ya. Nah, apa yang akan kita buat di dalam seconds.py ini? Kalian akan coba menambahkan beberapa hal seperti ini ya. Jadi seconds.py ini yang akan mengatur waktu yang akan dipakai di dalam aplikasinya. Ya, kan ada beberapa tuh waktunya 30 detik, ada yang 40, ada yang 60 detik juga. Nah, kita tinggal menggunakan file seconds ini. Ya, silakan boleh dibuat dulu di dalam folder fix ya. Nanti kalau di play apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa. Ya, dia cuma nggak menunjukkan error message. Oke? Dia cuma alert info aja.
Yang sudah ketik angka berapa tadi? 4 ya? Angka 4 ya? Oke, Balkis sudah. Sip, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita langsung lanjutin lagi ke bagian berikutnya. Nah, ini yang baru kita pindah-pindah nih untuk ngebenerinnya ya. Jadi, bentar. Pertama, kita ke main app yang ada di Fix. Oh, saya belum. Oke. Udah ya. Yang udah coba dipastikan dulu lihat ada yang error nggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjutin di main app-nya. Nah, oke. Nah, di main app-nya kita akan benerinnya itu ditambahkan ya. Ditambahkannya berarti di bawah yang Rovier import test. Itu kalian coba sertakan from second import seconds ya. From second import seconds. Kemudian P1, P2, P3 itu kita masukin check in. Ini untuk ngecek apakah dia integer atau enggak ya. Coba dibuat dulu ada seconds sama def check in. Silakan.
Nah, sudah semua? Nah, kalau sudah, kita langsung lanjut di check-in. Ini kan udah. Kita sekarang update yang di bagian next-nya. Ya. Nah, next-nya itu yang ada di INSTR SCR ini ya. INSTR SCR. Itu kita update nih next-nya. Ya. Nah, pertama kalian lihat nih depth-nya itu kan cuma dua spasinya. Kalian bisa select, kemudian di tab. Jadi supaya spasinya ada empat ya, indentasinya gitu. Nah, di bagian dev next itu kita akan update. Dia bentuknya seperti ini ya. Kita akan bikin dia di update dahulu. Ada name, age-nya panggil dari check-in. Baru kita cek age-nya itu tidak apa sama dengan false atau kurang dari 7, maka age-nya jadi 7. Dan kita rubah ke dalam teks. Dan nanti kita pindahin ke pose 1. Oke? Nah, nanti bentuknya masih sama ya. Seconds.py ini ya. Nah, ini yang main app. Silakan dibuat yang dev next-nya diupdate dulu. Udah, yang next ini. Yang sudah ketik angka 5. Belum kah? Tunggu. Oke, yang dev next ya.
Udah ya. Nah, kalau sudah itu nggak ada error ya, masih jalan. Kita masuk ke bagian berikutnya di Pulse SCR. Nah, Pulse SCR, bentar. Nah, ini juga sama ya. Kita bikin yang di bagian next-nya. Itu kita update seperti ini. Sama kita tambahin satu fungsi set finish. Ya, coba dibuat dahulu. Jadi ada set finish sampai next-nya kita update. Ya, lihat spasinya tolong diperhatikan ya. Nah, sudah ketik 6 ya. Yang mana lagi Kak ini? Set finish sampai next ya. Coba di play dulu lihat ada yang error nggak? Masukin nama. Nah, ini kan next screen-nya belum ada nih. Kita buat lagi di bawah yang super init. Sorry ini ketinggalan ya. Kalian di bawah super init tambahin self next screen itu sama dengan false ya. Nih, tambahin di bawah super init. Baris 86. Oh,
Nah, selain tambahin next screen, di bawah UNSTR juga tambahin ini ya, LBL1 sama LBL sec. Ya, jadi baris 61, 62, 63, 64 di bawah UNSTR. Ini emang agak lompat-lompat ya. Nah, ini emang dia nunggu 15 detik. Oh, ini kita harus masukin juga nih LBL sec-nya. Nah, jangan lupa di bawah outer ini kita tambahin juga supaya dia di add widget ya. Ini agak lompat-lompat. Ini super init jadi apa aja yang ditambahin di bawah super init self next screen ya STR LBL1 sama LBL sec baru di bawah outer kita add widget. Coba. Nah, kayak gini ya tampilannya. Dia bentuknya kayak gini nih harusnya. Oke, coba. Kalian tinggal tambahin aja yang ada titik merahnya nih. Kadang udah titik merahin semua. Ya, yang sudah muncul ketik angka 6.
Reza berhasil. Error semua. Ah, errornya kenapa? Hasilnya gimana tadi? Gini hasilnya. Errornya apa ya? Bisa dibaca nggak di bawahnya? Gini nanti tampilannya nih. Count your post, second pass. Yang ditunggu 15 detik apakah apa saya langsung muncul? Enggak kok dia. Coba kamu klik dulu tombolnya deh. Nanti dia jalan 15 detiknya. Coba dilihat lagi, dilihat lagi. Ini lihat dulu kayak gini. Udah bener gak? Coba self next screen, INSTR, LBL1. Punya aku bisa di run, tapi second passnya nggak jalan. Kok bisa gitu sih? Nggak jalan tuh maksudnya gimana? Satu, dua, tiganya nggak bertambah gitu. Mana? Mana coba share screen deh yang nggak bisa. Coba share screen. Itu jalan, ini siapa? Oh, ini Rif. Ini Rif jalan nih pintar. Giana mana? Coba diklik nextnya dulu Giana. Klik tombol nextnya. Nah, ini nggak dibuat nih next screen. Objek as an attribute next. Coba scroll ke atas. Ini kan ada ya. Coba klik next dulu. Aduh. Oh, ini salahnya nih. Nih, baris 88. Second objek as an attribute start. Coba lihat lagi. Second start nya. Nah, ini startnya kamu lewat nih. Emang nggak ada nih, harusnya ada. Nah, kamu lewat nih, Gian. Di bawahnya ya. Nih, di bawah baris 14.
Hmm, udah ya, bisa semua berarti ya. Sip, kita lanjut. Nah, kemudian kita akan buat yang di check sheets-nya. Ntar check sheets-nya ada yang berubah nggak ya? Oh, check sheets nggak ada yang berubah, guys. Nih, kita buat yang di Pulse SCR2 lagi. Pulse SCR2 kita update ya untuk next sama untuk set finish kita tambahkan. Nextnya kita ganti dahulu. Jadi cari Pulse SCR2 ada next. Nah, ini kita ganti nextnya dan juga tambahkan dengan set finish ya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Coba dibuat di baris 135 sampai 169. Di Pulse SCR2 ya. Nah, saya bingung ketiknya. Ya, kamu cari Pulse SCR2 ya. Yang next itu kamu hapus dan ganti seperti ini ya, Pulse ACR2. Bingung urutannya. Itu urutannya udah sama persis kok. Ya, coba. Ini bagian yang terakhir sih.
Sudah, sudah ketik angka 7. Ya, silakan. Galang nanti Kak Daud kirimin aja Google Docs-nya, sabar ya. Udah, biar kita bisa tampilin di dalam teksnya. Udah, maka.
Nah, udah ya. eh Kemudian kita coba tambahin lagi di bawah INSTR. Kita tambahin LBL 1 lagi ya. Sorry, sorry. Ini beda. Wait. Di bawah INSTR kita tambahinnya yang ini nih. Kita tambahin LBL sec lagi sama LBL 1. Oke, emang masih error. Nah, di bawah yang button on press, kalian tambahin set disabled ya. Baru deh tinggal terakhir yang di bagian ininya ya, LBL sec-nya nih. Tambahin di bawah INSTR. Nih, berarti 136, 137, 144 sama 145. Indentation levels baru 187. Nah, dia nggak punya next. Keren. Oh, ini soft next screen-nya. Belum kita tambahin juga. Ini sekalian ya. Tambahin di atasnya nih. Jadi 5 baris yang tambahin ya. Hmm. Nah, kalau misalnya error, kata dia yang elif untuk P3 apa ya? Elif untuk P3 apa tuh? Kalau misalnya error, kalian boleh pakai link Google Docs yang sama ya. Itu kalian tinggal timpa aja tuh. Udah kedot update di situ. Ya, silakan. Ada pertanyaan dulu. Yang ini emang agak lompat-lompat ya. Nanti yang pertemuan berikutnya baru itu terakhir mobile development beres. Kita tinggal bikin itu satu pertemuan kita akan beres project the whole project ya. Ada pertanyaan dahulu? Siap. Kalau nggak ada kelasnya kita cukupkan.
Ya, nanti kita ketemu lagi aja di pertemuan berikutnya sama kelas ekstra yang lain. Ntar dipastikan hadir aja ya karena it's a totally free dan kita sekaligus belajar juga. Ya, nanti seperti biasa ntar kadot infoin di grup ya, Reza. Itu aja untuk kelas kita hari ini. Selamat pagi dan happy weekend semuanya. Bye bye all. Dah Ernest, Faizi, Galang, Rif, Reza, Daryl, Giana, Thank you, Kak. Belkis, Faiza. Ya, terima kasih. Terima kasih.